akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Baiklah, setelah Neng mengadakan voting dan ini dia hasilnya. Jadi hari ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul The Brass Teapot. Namun sebelumnya Neng mohon bantuan dan keikhlasan akang-akang dan teteh-teteh untuk mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sepasang suami istri yang masih muda. Sang suami bernama John dan istrinya bernama Alice. John bekerja sebagai pegawai sales online. Ia menawarkan produk-produknya melalui sambungan telepon kepada para pelanggan. Di kantor, John mendapatkan teguran dari bosnya. Bos John tidak puas dengan kinerja John yang tidak produktif dalam menjual produk yang ditawarkan. Sementara Alice sedang mempersiapkan diri untuk wawancara kerja. Di sana, Alice begitu percaya diri mempromosikan dirinya, namun Alice gagal mendapatkan pekerjaan tersebut karena ia tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni. Cowok yang bernama Arnie meminta tagihan sewa rumah. Ia adalah teman SMA Alice dan John dulu, namun sampai saat ini ia selalu membuli John. John dan Alice mempunyai masalah finansial yang buruk, di mana uang mereka akan tersisa minus $45 saat Arnie akan mencairkan cek sewa rumah yang baru dibayarkan. John dan Alice menghadiri pesta perayaan Peyton teman SMA-nya yang mendapatkan pekerjaan baru. Semua orang yang diundang berdandan dengan sangat elegan, kecuali mereka yang memakai pakaian casual dan apa adanya. John bertemu dengan Ricky di counter bar. Ia mencoba berbincang dengan Ricky, namun Ricky mengacuhkan John dan pergi begitu saja ketika John ingin berbicara dengannya. John dan Alice tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk minum-minum sepuas mereka, karena semua minuman tersebut gratis. Di pagi hari, John muntah-muntah. Ia terlalu banyak minum, sementara Alice bingung karena di dalam kulkas tidak tersedia makanan untuk mereka makan. Akhirnya mereka mengendarai mobil dan berencana pergi ke supermarket. Namun di tengah perjalanan mobil mereka tertabrak oleh truk. Untungnya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Polisi datang dan mengumpulkan informasi mengenai kecelakaan yang terjadi. Tiba-tiba pandangan Alice tertuju kepada seorang wanita tua. Ia menemukan sebuah teko antik di dalam drum. Alice pun masuk rumah tersebut. Di dalam rumah terlihat benda-benda kuno yang artistik. Wanita tua itu mendatangi Alice dan menanyakan keperluannya. Terdengar suara telepon berdering dan ia meninggalkan Alice untuk mengangkat telepon. Mempunyai kesempatan emas, Alice masuk ke sebuah ruangan tertutup. Ia melihat teko kuno yang sangat unik, lalu mengambil teko tersebut, berlari keluar, masuk ke dalam mobil bersama John dan meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, John sangat terkejut. Ia tidak menyangka Alice mencuri teko tersebut, tapi Alice tidak peduli karena ia sangat tertarik dengan teko kuno yang unik. Keesokan harinya, Alice berada di sambungan telepon. Ia sedang mencari pekerjaan sembari meribonding rambutnya dengan catokan. Tidak sengaja kepalanya terkena catokan panas. Lalu tiba-tiba teko tersebut bergerak dengan sendirinya. Alice yang penasaran membuka tutup teko dan terkejut melihat sejumlah uang di dalamnya. Karena penasaran, ia mencoba kembali melukai dirinya. Teko pun bergerak dan uang muncul dengan sendirinya. Alice menendang meja kaki, lalu uang pun kembali muncul di dalam teko. Tanpa ragu, ia menonjok lemari dapur dan uang berterbangan di hadapannya. Di kantor, John mendapat kabar buruk. Ia dipecat dari pekerjaannya. John pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Masuk ke dalam rumah, John melihat keadaan rumah yang begitu berantakan. John melihat Alice yang tergeletak di kasur dengan teko kuno berada di dekatnya. John bingung dengan apa yang telah terjadi serta keadaan Alice yang terluka. Alice meyakinkan John jika ia baik-baik saja. John mengatakan jika dirinya dipecat dari pekerjaan. Lalu Alice menampar John dengan keras dan memperlihatkan uang yang muncul di dalam teko tersebut. Alice mengatakan teko itu akan mengeluarkan uang ketika mereka menyakiti dirinya sendiri.
John tidak percaya dengan perkataan Alice. Alice menendang burung perkutut John. Uang pun berhamburan keluar dari teko. Ketika bangun tidur, Alice begitu marah tekonya diambil oleh John. John berencana mengembalikan teko tersebut, namun tempat di mana Alice mencuri teko sudah tutup. John kembali ke dalam mobil, lalu John diwawancarai di dalam acara televisi mengenai barang antik. John ingin melelang teko antik itu seharga $5.000. Seorang pria bernama Dr. Ling melihat berita tersebut. Ia sepertinya sudah mencari teko itu kemana-mana dengan cara menandai peta yang ia yakini tentang keberadaan teko kuno itu. Di rumah, Alice membuat perjanjian dengan John untuk membuat jutaan dolar terlebih dahulu. Lalu mereka akan berhenti dan mengembalikan teko tersebut. Mereka pun mulai menyakiti dirinya sendiri dengan melakukan berbagai cara dan mulai mengumpulkan banyak uang serta menyimpan tumpukan uang di dalam toilet. Alice dan John berkunjung ke rumah Ibu Alice untuk makan siang. Ibu Alice tidak begitu menyukai John karena merasa John tidak mampu memberikan kehidupan yang layak kepada Alice. Sementara kakak Alice serta suaminya yang vegetarian merasa dirinya paling suci. Mereka menceramahi Alice untuk segera mendapatkan momongan. Alice tidak tinggal diam. Ia membalas ucapan kakaknya. Alice mengatakan seharusnya ia hamil ketika SMA seperti kakaknya yang hamil duluan di waktu SMA. Kakaknya hanya bisa terdiam dan malu. Di rumah terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Alice segera menyembunyikan teko tersebut. John membuka pintu dan tiba-tiba ia dipukul oleh orang asing yang datang ke rumahnya. Mereka mencari keberadaan teko kuno. Mereka berkata jika teko itu adalah pusaka berharga keluarga mereka. Alice mengatakan jika mereka sudah menjualnya seharga $5.000. Ia pun memberikan sejumlah uang dari teko yang ia sembunyikan dan berpura-pura jika uang tersebut disimpan di dalam braknya. Merasa puas, mereka pun lalu pergi. Mereka pergi ke perpustakaan untuk menggali lebih dalam informasi tentang teko kuno. Alice melihat peringatan tentang teko tersebut. Diam-diam ia merobek bagian halaman itu dan memasukkannya ke dalam tas karena tidak ingin John melihatnya. Mereka membelanjakan uang yang mereka kumpulkan untuk membeli barang-barang mewah yang mereka impikan sedari dulu, serta mengundang teman-temannya untuk merayakan rumah mewah yang baru mereka beli. Tiba-tiba Dr. Ling datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai lembaga teosofis, juga mengatakan jika ia berminat dengan barang antik, khususnya teko yang mereka miliki. John mengatakan jika mereka sudah mendonasikan tekonya ke museum. Dr. Ling memperingatkan jika mereka sedang dalam bahaya. Alice tidak percaya dan peduli, lalu ia mengusir Dr. Ling dengan kasar. Di malam hari, Arnie mengintip dari jendela dan mendengarkan percakapan John dan Alice mengenai teko ajaib. Ia masuk ke rumah Alice serta mengambil teko dari genggaman Alice, membawanya keluar, melemparkannya dan mencoba menggilasnya. Anehnya teko itu tidak rusak bahkan tidak tergores sedikit pun. Merasa janggal, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan teko itu sudah ada selama 2000 tahun yang lalu dan berpindah-pindah tangan dari beberapa orang yang berkarakter baik serta jahat di dalam sejarah. Mereka mempelajari teko tersebut. Hasilnya jika berada di tangan orang yang jahat, maka akan menyebabkan kerugian besar. Dr. Ling menyarankan untuk menyerahkan teko itu kepadanya dan meminta John serta Alice agar kembali dengan kehidupan yang normal. Ia melanjutkan teko itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa disembunyikan di tempat yang tak seorang pun dapat menemukannya kembali. Alice masih tidak mau memberikannya dan ingin memiliki teko itu sepenuhnya. Di malam hari, Alice mendengar seseorang masuk menyelinap ke rumahnya. Ternyata mereka si kembar. Mereka mencuri uang dan tidak menginginkan teko tersebut karena mereka tahu hal buruk yang akan disebabkan oleh teko kuno itu. John dipukul dan tersungkur jatuh, sedangkan Alice dengan keserakahannya mencoba merebut kembali uangnya, namun kepalanya dipukul oleh senter. Keesokan harinya, John dan Alice menyadari jika teko tersebut tidak menghasilkan uang yang banyak seperti dulu. Untuk mendapatkan uang, mereka pergi ke bar dan sengaja mencari masalah. John dipukul habis-habisan oleh orang yang berbadan besar hingga babak belur.
Di hari berikutnya, ia dikagetkan oleh kedatangan Dr. Ling. Dr. Ling terus memperingatkan John tentang bahaya teko tersebut untuk ia dan istrinya. Ketika sedang duduk-duduk di jalan, Alice melihat seseorang jatuh saat sedang bermain skateboard. Ternyata teko itu juga menghasilkan uang dari penderitaan orang lain. Alice menceritakan hal itu kepada John. Mereka pergi ke pertandingan tinju dan mendapatkan kembali uang yang cukup banyak, lalu menyimpannya di berangkas. Kemudian Alice dan John mulai mendatangi orang-orang yang merasa kesakitan dan mengumpulkan kembali uang bergepok-gepok. Namun di dalam mobil sikap Alice menjadi berbeda. Ia begitu serakah. Ia ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Tiba-tiba ia mencoba menabrak orang yang sedang menyeberang jalan. Untungnya John menghentikan Alice. Alice begitu marah kepada John yang telah menggagalkan rencananya. Alice baru mengetahui ternyata teko tersebut juga menghasilkan uang ketika mereka melukai perasaan hati mereka, dan Alice meminta John untuk melukai hatinya. Karena didesak, John membongkar rahasianya. Ia pernah mencium teman dekat Alice dan masih memikirkannya sampai saat ini. Lalu teko pun bergetar dan uang kembali muncul. Di rumah mereka duduk saling berhadapan, membuka semua rahasia yang mereka jaga dan sembunyikan selama ini. Puncaknya ketika Alice mengatakan jika ia pernah bobo bareng bersama Arnie. John begitu sakit hati hingga melemparkan uang ke wajah Alice. Mereka mendatangi kediaman Arnie. John mencoba mengancam Arnie, tapi Arnie malah menjodotkan kepalanya ke wajah John hingga terjatuh. Lalu Arnie mengambil teko tersebut dan melihat sejumlah uang di dalamnya. Alice mengambil kembali teko itu. Arnie penasaran dan menanyakan tentang teko ajaib. Tanpa memperdulikan Arnie, Alice dan John bergegas pergi. Untuk mengumpulkan uang, Alice dan John mulai mencari kesalahan-kesalahan dari teman-teman sekitarnya. Mereka membongkar rahasia-rahasia yang bisa menyakitkan hati pasangan masing-masing. Uang sudah bertumpuk-tumpuk di berangkas, namun anehnya mereka masih belum puas. Di malam hari, Alice merencanakan hal gila untuk mendapatkan uang jutaan dolar dari teko itu. Ia mengatakan kepada John, ada pedofil dan pengedar narkoba di taman bermain, dan Alice ingin menghabisinya. Mereka berdua lalu menggali sebuah lubang di tanah. Namun John tidak mau melanjutkan hal itu. Mereka pun bertengkar. John akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Alice sendirian. John kembali menemui Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan teko tersebut harus diserahkan dengan ikhlas dan bukan cara mengambilnya dengan paksa, karena itu satu-satunya cara untuk mencuri kekuatannya. Seusai mandi, Alice terkejut melihat mukanya sendiri yang terlihat seperti monster. Kembali ke tempat tidur, Alice menemukan sobekan kertas peringatan yang ia ambil dari perpustakaan dulu. John berada di jendela sambil memegang teko itu. John meminta Alice untuk mengembalikan teko kuno kepada Dr. Ling. Alice setuju dan ia pun berjanji. John lalu menjatuhkan dirinya ke tanah. Alice begitu syok dan takut kehilangan John. Ternyata John hanya berpura-pura dan Alice semakin yakin ia akan mengembalikannya demi John. Di malam hari, Alice mendengar alarm pintu berbunyi. Mereka bergegas turun ke bawah dan teko kuno itu sudah dicuri oleh Arnie. Keesokan harinya mereka datang ke rumah Arnie. Mereka melihat keadaan rumah yang berantakan dan darah di mana-mana. Tiba-tiba Arnie datang dengan luka di sekujur tubuhnya, lalu menodongkan senjata ke arah mereka. John berhasil menjatuhkan senjata Arnie. Ketika mereka sedang berkelahi, pacar Arnie datang dengan membawa teko serta menodongkan senjata api. Alice dan John disuruh untuk berlutut. Ketika Arnie akan menembakkan pistol, tiba-tiba dua orang kembar datang. Mereka juga menodongkan senjata ke arah Arnie. Ia menembak perut Arnie, uang pun berhamburan dari teko. John dan Alice menyelamatkan diri serta bersembunyi. Mereka mendengar suara tembakan yang bertubi-tubi. Keempat orang tersebut meninggal dunia dan uang berserakan di mana-mana. John mengambil teko tersebut. Alice sadar dan meminta segera menyingkirkan teko itu. Mereka menyerahkan teko kepada Dr. Ling dengan keikhlasan hati. Dr. Ling berterima kasih kepada mereka sudah mau melepaskan teko tersebut.
Lalu Elis dan John berpegangan tangan dengan erat. Elis dan John memberikan uang tersebut kepada temannya yang membutuhkan. Mereka meninggalkan semua kemewahan dan mengendarai mobil lama mereka yang penuh dengan kenangan indah. Sementara Dr. Ling membuang teko itu ke tengah laut, teko kuno pun tenggelam ke dasar laut. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita The Brass Teapot yang akang-akang dan teteh-teteh sudah polling. Tanpa banyak kata, Neng pamit undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy. Nyeri